Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami kelompok 2 yang beranggotakan Ega Sandi Milenia, Muhammad Rio, dan juga Faisal Khairul Zaman akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Tata Cara Kerja yang berjudul Peta Proses Kelompok Kerja. Peta proses kelompok kerja ini pertama kali dikenalkan dan juga dikembangkan oleh John Eldridge, yang mana merupakan hasil perkembangan dari suatu peta aliran proses. Peta proses kelompok kerja ini digunakan dalam suatu tempat kerja yang dimana untuk melaksanakan pekerjaan tersebut memerlukan kerjasama yang baik antar kelompok pekerjaan. Biasanya analisa peta proses kelompok kerja ini digunakan terhadap pekerjaan seperti pergudangan, pemeliharaan, atau pekerjaan-pekerjaan pengangkut material. Peta proses kelompok kerja ini memiliki tujuan khusus, yaitu meminimumkan waktu menunggu atau delay. Dengan meminimumkan waktu menunggu itu, kita bisa mengurangi ongkos produksi atau proses, juga bisa mempercepat waktu penyelesaian produksi atau proses. Pada prinsip pembuatannya yaitu langkah pertama adalah menyatakan judul peta lengkap serta identifikasi lainnya dan juga ringkasannya. Lalu lambang-lambang yang biasanya digunakan untuk membuat peta aliran proses kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan. Tahap yang ketiga, tiap peta alir proses yang menunjukkan satu seri kegiatan kerja merupakan anggota dari suatu peta proses kelompok kerja. Peta-peta aliran proses tersebut diletakkan saling berdampingan secara paralel, bergerak melalui dari kiri ke kanan, di mana kolom vertikal menunjukkan aktivitas-aktivitas yang terjadi secara bersamaan dari semua anggota kelompok. Dan tahap yang terakhir adalah lambang-lambang dari setiap kelompok dapat diletakkan secara berdekatan dan perubahan lambang menunjukkan perubahan aktivitas. Berikut adalah studi kasus yang akan dijelaskan oleh Saudara Ega. Selanjutnya studi kasus. Seorang kepala pabrik sedang mengamati pekerjaan berdasarkan dari waktu kerja. Waktu kerja pada pengolahan proses cheese atau cheddar. Setiap satu siklus kerja membutuhkan waktu 27 menit. Urutan pekerjaan yang dilakukan adalah menimbang bahan baku, menyiapkan bahan baku dan mesin, dan mengoperasikan mesin. Untuk satu siklus dilakukan oleh 2 orang, atau 1 operator mesin dan 1 operator helper, dengan rincian sebagai berikut. Dengan operator mesin. Yang pertama, menghidupkan mesin dan memanaskan mesin 2,00 menit. Selanjutnya membuka penutup mesin 0,30 menit, 0,30 detik. Selanjutnya menutup mesin 0,30 detik, mengoperasikan mesin 0,20 detik, dan memindahkan adonan keju yang telah matang atau menuju ruang packing 2,00 menit. Selanjutnya operator helper mempersiapkan bahan baku 1,00 menit dan menimbang bahan baku 2,00 menit. Dan membawa bahan baku ke ruang mixing atau tempat bahan baku 1,00 menit dan mengangkat bahan baku ke dalam mesin 0,30 detik
Selanjutnya menuju tempat bahan baku atau ruang mixing 1,00 menit dan membawa bahan baku baru ke ruang mixing atau ke tempat bahan baku 1,00 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Faisal Khairul Jaman. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta proses kelompok kerja. Di sini terdapat kolom identitas peta, itu ada pekerjaannya, pengolahan proses cheese, kejunya itu keju cheddar, departemennya keju PC, 2 orang, yang dilakukan oleh 2 orang, ada nomor peta, terus petanya sekarang, petanya dilakukan sekarang dan dipetakan oleh Rio, Ega, dan Faisal. Ada tanggal dipetakannya 18 Maret 2022. Terus kolom selanjutnya ada uraian pekerjaan dalam satu siklus. Di sini pekerjaannya ada 2, operator mixing dan operator helper. Di sini jelaskan keterangan di sebelah kanan, di bagian sebelah kanan ada lambang dituliskan setiap aktivitas yang dikerjakan. Kemudian ada W, yaitu waktu setiap aktivitas yang dilakukan, dan J, jarak dituliskan apabila terjadi perpindahan pada saat pekerjaan dilakukan. Nomor pertama yaitu mempersiapkan bahan baku dilakukan oleh operator helper. Pada mempersiapkan bahan baku ini lambangnya 0 atau operasi, lingkaran atau operasi, membutuhkan waktu 1 menit. Kemudian pada saat yang sama operator mixing melakukan pekerjaan atau menghidupkan mesin dan memanaskan mesin, membutuhkan waktu 2 menit. Selanjutnya uraian selanjutnya itu menimbang bahan baku yang dilakukan oleh operator helper dengan membutuhkan waktu 2 menit. Selanjutnya nomor 4 ada menunggu bahan baku. Di sini lambangnya D atau delay. Delay ini menunggu, dikarenakan menunggu bahan baku ready atau bahan baku siap, membutuhkan waktu 1 menit. Selanjutnya nomor 5 ada membawa bahan baku ke ruang mixing, dilakukan oleh operator helper, membutuhkan waktu 1 menit dan jarak 6 meter. Selanjutnya nomor 6 ada membuka penutup mesin, dilakukan oleh operator mixing dan membutuhkan waktu 30 detik. Begitu selanjutnya sampai ke 13 aktivitas, yaitu memindahkan adonan keju yang telah matang menuju ruang packing, dilakukan oleh operator mixing. Di sini di bagian kiri dapat disimpulkan operator mixing membutuhkan waktu kerja 40% dan waktu menganggur 60%. Dan operator helper membutuhkan waktu kerja 75% dan waktu menganggur 25%. Pada bagian akhir yaitu menjelaskan lambang-lambang operasi, pemeriksaan, transportasi, dan menunggu. Bagian bawah operasi berjumlah 6 dengan waktu 8,8 detik. Kemudian ada transportasi berjumlah 5 dengan membutuhkan waktu 5,3 detik serta menunggu 2 aktivitas dengan waktu 21 menit. Setelah semua pekerjaan telah digambarkan dalam satu siklus pekerjaan ini, dapat kita lihat dalam satu siklus itu membutuhkan waktu sekitar 27 menit, karena satu siklus itu dihitung dari pekerjaan mulai hingga selesai. Di akhir dari pekerjaan ini bisa dilihat operator mixing membutuhkan waktu hanya 40% dan waktu menganggur 60%.
Dari sini kita bisa menganalisis bahwa si operator mixing mungkin saja bisa membantu pekerjaan si operator helper sehingga pekerjaan akan cepat selesai. Misalnya pada mempersiapkan bahan baku dilakukan oleh operator mixing sehingga pekerjaan akan cepat selesai. Cukup sekian dalam presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.